Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan membahas materi mengenai masalah lingkungan hidup di kota. Kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Silvianisa Nurfadilah, dan rekan saya, Widya Sukmawati. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Ada hakikat kota. Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 Pasal 1, kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan administrasi yang diatur dalam perundang-undangan, serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Di sini dapat diartikan kota adalah permukiman yang memiliki jumlah penduduk yang relatif banyak, atau sebuah permukiman yang meliputi pusat kota dan menjadi induk yang mempunyai pengaruh besar terhadap daerah di luar batas administrasinya, yaitu berpengaruh terhadap daerah pinggirannya atau kawasan suburban. Lanjut ke pengertian kota menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Bintarto, yang kedua menurut Max Weber, dan yang ketiga menurut Marx and Engels. Nah, dari ketiga pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kota merupakan sebagai suatu tempat atau kawasan yang ditinggali oleh masyarakat tertentu dengan berbagai suku bangsa, keahlian, dan tingkat pendapatan yang berbeda. Atau bisa disebut juga sebagai tempat di mana konsentrasi penduduk lebih padat dari wilayah sekitarnya karena terjadi pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas penduduknya. Selanjutnya, ada dasar-dasar mendefinisikan kota. Dalam memberikan definisi kota, para ahli kota mengajukan beberapa aspek yang akan menjadi perhatian dari masing-masingnya, sehingga pengertian kota di sini akan berbeda-beda. Jadi, definisi kota tidak dipandang dalam satu aspek saja, namun dilihat dari banyak hal seperti jumlah penduduk, keadaan sosial, ekonomi, dan hukum. Langsung saja ke dasar yang pertama ada morfologi. Morfologi adalah hal yang paling mudah untuk bisa membandingkan bentuk fisik antara kota dengan pedesaan. Misalnya, bisa kita lihat sendiri ya, di kota itu terdapat banyak sekali gedung-gedung yang tinggi, terus rumah warganya yang cenderung padat dan berdekatan. Sedangkan di desa rumah warganya itu tersebar dan berjauhan. Hal ini diakibatkan karena lahan di desa itu relatif masih kosong. Selanjutnya ada jumlah penduduk. Di sini kota diukur berdasarkan jumlah penduduknya. Di Indonesia sendiri, kriteria kota diklasifikasikan ke dalam 5 klasifikasi. Yang pertama, kota kecil, yaitu kota dengan jumlah penduduk 20.000 sampai 50.000 orang. Kota sedang, yaitu dengan jumlah penduduk 50.000 sampai 100.000 orang. Yang ketiga, kota besar dengan jumlah penduduk 100.000 sampai 1 juta orang. Yang keempat, kota metropolitan dengan jumlah penduduk 1 juta sampai 10 juta. Dan yang terakhir ada kota megapolitan dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta. Selanjutnya ada hukum. Definisi kota di sini dikaitkan dengan adanya hak-hak hukum tersendiri bagi penghuninya. Biasanya di kota sistem pemerintahannya itu sistem pemerintahan yang tertinggi, sedangkan di desa sistem pemerintahannya itu terendah. Selanjutnya ada ekonomi dan sosial. Jadi kota dalam hal ekonomi ini adalah di mana masyarakat di kota itu mayoritas bergerak di bidang industri dan perdagangan. Untuk sosial di sini dilihat hubungan relasi antar penduduk secara sosial di kota yang jauh berbeda dengan hubungan sosial di desa, di mana di kota itu penduduknya serba tertutup, atau bebas, atau bisa dikatakan penduduk di kota itu memiliki sifat individualistis. Ada kota dalam masa pembangunan. Saat ini pembangunan daerah digencarkan melalui berbagai program yang menyangkut alam dan manusia. Menurut Maurice Ginsburg dalam buku Ruop menunjukkan 3 kriteria pembangunan, yaitu bila sudah ada penguasaan manusia atas lingkungan alam sehingga nampak adanya swadaya pada masyarakat. Yang kedua, bila ada peningkatan tata kerja kooperatif di antara warga masyarakat yang membangun. Dan yang ketiga, bila timbul kebebasan menyangkut kesadaran manusia pembangun.
di tengah-tengah lingkungan alam yang merupakan wadah dari sumber daya seperti tenaga air, kesuburan tanah, dan bahan mentah, dengan sendirinya manusia itu akan bisa menyadari dan menyesuaikan kemampuannya untuk bisa mengolah sumber daya tersebut. Dengan begitu, manusia dapat melakukan pembangunan dengan berbagai adaptasi aktif terhadap lingkungan alamnya. Ciri-ciri kota. Di sini ada ciri-ciri kota menurut Notham. Yang pertama, kepadatan penduduknya lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kepadatan penduduk di sekitarnya. Yang kedua, penduduk pada lokasi atau tempat tersebut sebagian besar tidak bergantung pada sektor pertanian dan tidak juga pada aktivitas ekonomi primer. Dan yang ketiga, lokasi tersebut menjadi pusat kebudayaan, administrasi, dan ekonomi bagi wilayah-wilayah sekitarnya. Selanjutnya ada permasalahan. Yang pertama ada masalah kepadatan penduduk. Pertumbuhan yang tidak seimbang secara demografis atau ekonomis bertalian erat dengan apa yang disebut over-urbanisasi. Hal ini bisa disebabkan karena kepadatan penduduk terjadi disebabkan pengaruh masa perkembangan penduduk wilayah tersebut yang sangat besar, atau bisa disebabkan juga karena terjadinya urbanisasi di mana transmigran dari desa masuk ke kota. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor, misalnya datangnya bencana alam periodis di daerah tersebut dan gagalnya pembangunan di desa. Tetapi biasanya tujuan dari masyarakat desa ke kota itu untuk mencari pekerjaan. Nah, yang menjadi masalah datangnya masyarakat dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan ini tidak dibarengi dengan skill ataupun keahlian untuk bisa bekerja atau bertahan hidup di kota, sehingga terjadi penumpukan di kota. Selanjutnya ada masalah kepadatan penduduk. Pertama, tidak mencukupi jaringan air yang bersih. Hal ini disebabkan karena sumber air di kota itu sudah tercemar. Yang kedua, lenyapnya taman-taman dan ruang terbuka. Yang ketiga, hilangnya ciri khas dari daerah permukiman tertentu. Terus ada kepadatan bangunan yang terlalu tinggi. Dan yang terakhir, berkurangnya tingkat pelayanan dan fasilitas umum. Ini ada syarat-syarat pemukiman yang baik. Yang pertama, ada lokasi kawasan yang baik, seperti tidak terganggu oleh polusi, tidak berada di dekat kawasan permukiman air atau di sekitar bantaran sungai, dan mempunyai kemiringan tanah yang relatif rendah, serta adanya perpaduan dengan tatanan kegiatan alam. Yang kedua, ada kualitas hunian yang baik, seperti kualitas bahan bangunan yang memenuhi syarat, ventilitas yang cukup, dan tersedianya penampungan dan pembuangan limbah kotoran manusia. Dan yang ketiga ada prasarana lingkungan yang baik, seperti tersedianya jalan, saluran air bersih, saluran air minum, tempat pembuangan sampah, dan tersedianya jaringan listrik, serta sarana lingkungan yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, dan ruang terbuka hijau. Selanjutnya ada masalah lingkungan. Sebuah kota yang memiliki jangkauan yang luas pastinya akan memiliki permasalahan yang rumit, seperti kota Jakarta, di mana kota ini merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Selain itu, Jakarta ini adalah ibu kota negara Indonesia, yang di mana di Jakarta akan menjadi pusat atas segala aktivitas. Orang-orang mulai bermigrasi ke Jakarta karena ingin memperbaiki kehidupannya. Namun bukannya memperbaiki kehidupan, melainkan malah menambah permasalahan untuk negara. Hal ini berlaku bagi orang-orang yang pergi ke Jakarta tanpa memikirkan akan bekerja apa di Jakarta. Berikut ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah lingkungan. Yang pertama, biasanya terjadi karena tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan yang hampir 2 kali lipat dari pertumbuhan nasional. Yang kedua, kualitas dan konektivitas antar infrastruktur kurang memadai. Yang ketiga, minimnya ketersediaan ruang publik. Yang keempat, kuantitas sampah dan polusi meningkat. Yang kelima, perekonomian informasi dan industri yang tidak terkendali. Dan yang terakhir, minimnya langkah antisipasi dan mitigasi bencana. Dengan luas area yang tidak bertambah namun jumlah penduduk yang semakin meningkat,
Jakarta menjadi salah satu kota yang memiliki permasalahan, sama halnya dengan kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah permasalahan lingkungan. Pertambahan jumlah penduduk membawa perubahan besar dalam keseimbangan lingkungan hidup di kota, yang telah menyita banyak areal di sekitarnya seperti areal taman, tanah kosong, dan hutan ladang, untuk dijadikan sebagai tempat tinggal, tempat usaha, pendidikan, dan kantor. Hal ini otomatis akan memperburuk keseimbangan lingkungan, mulai dari kurangnya ruang terbuka hijau, merosotnya daya absorpsi tanah yang mengakibatkan bencana banjir ketika terjadi hujan, sampai masalah sampah dan segala akibatnya. Demikian pula dengan perkembangan industri dan teknologi yang mencemari lingkungan dengan asap knalpot kendaraan bermotor, jelaga dari cerobong asap pabrik, air limbah pembuangan pabrik dan sebagainya. Akibat dari pembangunan kota dan perkembangan teknologi ini adalah pencemaran lingkungan yang berupa pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisika, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Polusi udara sendiri dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami seperti kebakaran hutan maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi, suara, panas, radiasi, atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Sifat alami udara yang bergerak mengakibatkan dampak pencemaran udara dapat bersifat langsung dan lokal, regional, bahkan global. Ada pencemaran industri. Sumber pencemaran industri ini bisa ditimbulkan oleh aktivitas industri baik dalam skala kecil, menengah, maupun besar, dengan dampak yang ditimbulkan tentunya berbeda-beda. Dampak yang ditimbulkan ini bisa berupa dampak langsung maupun tidak langsung. Contoh dampak langsungnya seperti terganggunya kesehatan masyarakat berupa penyakit pernapasan, gatal-gatal pada kulit, dan terganggunya kenyamanan dan ketenangan masyarakat. Sedangkan dampak tidak langsungnya berupa kurang kepedulian dari pihak perusahaan terhadap masyarakat sekitar, tidak mau menerima atau merasakan dampak langsung dengan berpartisipasi aktif membantu warga masyarakat sekitar seperti membantu menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar sehingga di sini akan terjalin keharmonisan hubungan antar industri dan masyarakat sekitar. Kebanyakan dari sumber pencemaran ini dihasilkan dari industri yang berskala kecil karena industri berskala kecil ini relatif tersebar di mana-mana dan pada umumnya berdekatan dengan lingkungan pemukiman warga. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya paparkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Widya Sukmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sukmawati. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan yang telah rekan saya sebelumnya jelaskan. Baik, yang pertama adanya pencemaran air. Pencemaran air ini adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air, seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di kota-kota besar seperti Jabodetabek atau kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia, bahwa air di perkotaan seringkali tercemari oleh air limbah dari pabrik ataupun air limbah dari rumah tangga, bahkan seringkali menjadi tempat pembuangan sampah. Padahal dapat kita ketahui bahwa air adalah merupakan suatu kebutuhan manusia untuk menunjang kebutuhan manusia, seperti untuk minum, untuk mandi, dan lain. Selanjutnya adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran tanah ini seperti adanya kebocoran limbah cair, bahan kimia industri, penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida ini dilakukan dalam pemupuk
persawahan, perkebunan, atau lain-lain. Air limbah dari tempat penimbunan sampah. Dapat kita ketahui ya bahwa air limbah dari penimbunan sampah ini dapat menghilangkan humus di permukaan tanah. Selanjutnya adanya kebisingan. Kebisingan ini dapat mengganggu kondisi kesehatan kerja yang paling umum untuk dicegah dunia. Kebisingan ini didefinisikan sebagai suara yang tak diinginkan. Saat seseorang mendengar suara, bisa jadi suara tersebut merupakan kebisingan bagi orang lain. Namun, siapa yang terpapar bising sangat beresiko. Sumber utama kebisingan di perkotaan. Yang pertama adanya penggunaan alat berat. Di kota-kota besar seringkali menggunakan alat-alat berat untuk membangun atau menggusur suatu permukiman. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Jakarta bahwa adanya penggusuran permukiman kumuh. Hal itu menggunakan alat-alat berat yang mana dapat membuat pencemaran suara. Selanjutnya adanya lini proteksi. Selanjutnya ada transportasi umum. Transportasi umum ini dapat mengganggu pendengaran seseorang karena transportasi akan menimbulkan suara. Suara tersebut dapat tidak diinginkan oleh seseorang. Dan transportasi umum ini ada beberapa transportasi umum yang tidak layak pakai di jalanan. Dan transportasi umum yang tak layak pakai ini tak hanya menimbulkan kebisingan, namun menimbulkan pencemaran udara. Selanjutnya adanya peralatan listrik. Peralatan listrik ini dapat membuat suara lebih kencang. Dan yang terakhir adanya musik yang keras. Di zaman-zaman sekarang, banyak anak-anak muda yang mendengarkan musik secara keras atau mendengar musik dengan volume tinggi. Selanjutnya ada hujan asam. Hujan asam ini memiliki pH dengan air hujan yang biasa adalah 5,6 karena adanya CO2 di atmosfer. Pencemaran udara ini seperti SO2 dan NO2 bereaksi dari air hujan membentuk asam dan menurunkan pH air hujan. Dampak air hujan asam ini antara lain mempengaruhi kualitas air permukaan dan merusak tanaman. Air hujan ini dapat ditimbulkan karena adanya pencemaran udara atau oleh udara dari pabrik ataupun udara yang ditimbulkan dari kendaraan. Selanjutnya adanya efek rumah kaca. Dalam lapisan atmosfer, pengaruh radiasi ultraviolet atau CFC terurai dan membosankan dan membebaskan atom klor. Klor akan mempercepat penguraian ozon menjadi zat oksigen. Di samping itu, efek rumah kaca dan beberapa atom lain yang mengundang brom seperti metal, bromid, dan halon juga ikut memperbesar penguraian ozon. Efek rumah kaca ini bukan rumah yang di dalamnya berisikan kaca-kaca, melainkan rumah yang di dalamnya berisikan AC dan lemari es atau kulkas. Lemari es atau kulkas dan AC ini mengeluarkan CFC yang dapat mempengaruhi efek rumah kaca. Selanjutnya ada desertifikasi. Desertifikasi ini adalah tipe degradasi lahan di mana lahan yang relatif kering menjadi semakin gersang, kehilangan badan air, vegetasi, dan juga hewan liar. Desertifikasi ini seperti menghilangnya vegetasi yang terjadi karena hal seperti kekeringan, perubahan iklim, aktivitas pertanian, pengembalaan hewan, dan deforestasi atau penebangan hutan. Selanjutnya adanya gerakan pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi masalah lingkungan hidup, antara lain menciptakan peraturan standar yang mengatur segala seluk-beluk persyaratan pendirian pabrik atau industri. Di Indonesia
Pendirian pabrik atau industri ini harus melakukan perizinan terlebih dahulu. Jika telah mengalami perizinan terlebih dahulu dan diizinkan oleh pihak pemerintah, maka pendirian pabrik atau industri ini dapat dilakukan. Yang kedua, adanya perencanaan lokasi industri. Perencanaan lokasi industri ini seharusnya direncanakan di tempat-tempat yang memiliki kualitas tanah yang rendah. Jangan didirikan di tempat-tempat atau di kawasan-kawasan yang memiliki tanah humus yang sangat berfungsi bagi pertanian, karena akan mengurangi fungsi tanah sebagai media penanaman. Yang ketiga, memilih proses industri yang minim polusi. Pemilihan proses industri ini dapat dilakukan oleh masyarakat, bahwa industri yang minim polusi ini harus banyak ditegakkan di Indonesia karena dapat mengurangi pencemaran udara dan dapat mengurangi pencemaran tanah. Yang keempat, pengelolaan sumber-sumber air secara berencana disertai pengamatan terhadap segala aspek yang berhubungan dengan pengelolaan air tersebut. Berikut saluran irigasi yang teratur. Cairan buangan yang berasal dari pabrik yang belum dijernihkan jangan tercampur dengan sungai yang biasanya banyak dipakai untuk kepentingan air minum dan air cuci. Di sini pengelolaan limbah sangat penting digunakan, karena jika tidak adanya pengelolaan limbah, maka air di sungai akan tercemar. Yang kelima, pembuatan sistem pengelolaan air limbah secara kolektif dari seluruh industri yang berada di daerah industri tertentu. 6. Penanaman pohon secara merata dan berencana di seluruh kota yang diharapkan dapat mengurangi debu, panas, dan sekaligus menghisap zat kimia yang berterbangan di udara, yang kalau mendarat di paru-paru atau bahkan makanan dapat menimbulkan penyakit. 7. Peraturan dan penggunaan tanah berdasar perencanaan induk pembangunan kota sesuai dengan pembentukan sebagai perimbang. 8. Perbaikan lingkungan sosial ekonomi masyarakat mencapai taraf hidup yang memenuhi pendidikan, komunikasi, dan untuk belanja sehari-hari. Selanjutnya, adanya solusi masalah hidup. Yang pertama, perlunya sosialisasi penggunaan kendaraan bermotor. Sosialisasi ini harus dilaksanakan agar masyarakat lebih baik menggunakan angkutan umum, atau apabila tempat tujuannya dekat, sebaiknya menggunakan sepeda atau jalan kaki. Hal ini bukan hanya menyehatkan badan, namun dapat membuat kualitas udara di suatu kawasan tersebut menjadi berkualitas. Selain itu, sosialisasi penggunaan kendaraan motor di sini dapat mengurangi kecelakaan yang berada di suatu kawasan. Selanjutnya, adanya perbaikan sarana dan prasarana. Hal ini dikhususkan dalam transportasi umum agar pengguna merasa nyaman dan banyak pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum. Banyak transportasi umum di kota-kota besar yang kurang nyaman digunakan oleh penggunanya, seperti banyak transportasi umum yang berdempet-dempetan dengan pengguna lainnya, atau banyaknya terjadinya kecopetan di suatu halte atau transportasi lainnya. Selanjutnya, adanya sosialisasi pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah ini harus adanya sosialisasi baik di perkotaan maupun di pedesaan. Bukan tidak mungkin bahwa masyarakat desa pun belum sadar dengan pengelolaan sampah ini. Pemerintah harus melaksanakan sosialisasi
pengelolaan sampah agar sampah yang bisa didaur ulang dapat didaur ulang, seperti adanya bank sampah di kawasan-kawasan agar sampah-sampah plastik tidak terlalu banyak dan tidak dibuang ke sungai ataupun ke tanah. Selanjutnya adanya penghematan daya listrik. Penghematan daya listrik ini bisa digunakan seperti mematikan peralatan elektronik yang tidak digunakan. Suatu saat nanti, di saat kualitas udara membaik, tidak diperlukan lagi mesin yang bernama AC, alat yang menyumbang terjadinya pemanasan global. Selanjutnya adanya masalah pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Keduanya adalah hal fundamental untuk menunjukkan kemampuan mahasiswa, kemampuan manusia yang lebih luas, yang berada pada inti pembangunan. Pendidikan pemain perencanaan utama dalam pembentukan kemampuan manusia yang lebih luas, yang berada pada inti pembangunan. Pendidikan ini, jika masyarakat banyak yang melakukan pendidikan, maka masyarakat tersebut akan memiliki pola pikirnya masing-masing dan akan bertindak dengan sesuai akal sehatnya masing-masing. Dan jika pendidikan di Indonesia terpenuhi, maka masyarakat dapat berpikir ulang untuk membuang sampah ke sungai atau melakukan pencemaran lainnya yang ada di kota atau di kawasan-kawasan lainnya. Selanjutnya, alasan kenapa permasalahan lingkungan hidup di kota selalu menjadi sorotan publik. Dapat kita ketahui bahwa permasalahan lingkungan hidup di perkotaan selalu menjadi sorotan publik dan selalu diperbincangkan di setiap media sosial. Permasalahan lingkungan ini selalu menjadi persoalan yang sangat dinamis dan rumit. Bagaimana tidak, permasalahan lingkungan bukan hanya disebabkan oleh perubahan iklim secara alami, melainkan oleh aktivitas manusia pun dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup di suatu kota. Bahkan tak di suatu kota, di kawasan-kawasan lain seperti pedesaan pun dapat mengalami permasalahan lingkungan akibat aktivitas manusia. Banyak hal yang menyebabkan semakin banyaknya permasalahan lingkungan, baik itu semakin meningkatnya populasi manusia yang tidak seimbang dengan pemahamannya terkait wawasan pelestarian lingkungan, tindakan pencemaran, dan perusakan lingkungan oleh aktivitas manusia, serta sikap dan tindakan pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab atas jalannya suatu negara yang dinilai kurang cekatan, bahkan lalai terkait pengawasan dan pencegahan permasalahan lingkungan. Baik, segitu presentasi dan pemaparan dari saya dan rekan saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.